Selamat sore, di video sharing kali ini saya dapat kiriman dari temen. Jadi itu kebetulan dia beli fuel pumpnya si TA Racing. Entah kenapa tidak bisa bunyi. Sebenarnya kasus ini pernah terjadi di fuel pump yang saya beli di TA Racing juga, tapi itu saya benerin bisa. Lah ini dia udak-udak, saya terus otak-atik, terus saya seperti saya coba waktu itu WA telepon, saya coba suruh ini masih tidak bisa. Jadi saya suruh ngirim ke rumah. Ini saya cek. Nanti kita buka ya kayak apa, apakah ada masalah, nanti kita cek ya. Sebenarnya saya ngalami juga waktu pertama nguji coba. Pertama kali saya coba kok tidak mau nyala. Setelah saya otak-atik akhirnya bisa ya, normal. Dan ini nanti saya cek dulu apanya ya. Oke. Kita buka dulu. Saya juga bingung, saya waktu itu juga kok tidak mau nyala, terus saya utak-atik bisa. Nah makanya ini orangnya kemarin saya sarankan, dia bingung, malah bingung dan tidak bisa juga. Nanti kita cek juga ya, kita bandingkan dibanding punya saya. Oke, Bismillah. Bisa ya, semoga nanti bisa. Oke, ini kiriman dari Mas Ahmad Rian Maulana ya. Ini saya cek dulu. Masih isolasi. Oke lah. Nah, saya curiga ini kurang masuk ini. Ini kan ada nonjol nih. Nah, kita coba ya. Kita coba dulu nanti kayak apa. Oke, sip. Kita coba, kita lepas ini dulu yang bawaan. Ini masih bawaan ini. Bentar. Ini saya lepas ya. Filter saya lepas saja. Jadi kita coba. Oke. Gimana kunci? Nah, tidak bunyi ya. Tidak mau bunyi ya. Tidak bisa. Oke. Sekarang ini kita lepas ya, kita pasang lagi. Oke, kita coba bandingin dulu ya. Oke, ini sudah saya rangkai ya. Kita coba cek secara pressure regulator. Tadi kan secara bunyi dia nggak mau, sekarang secara pressure apakah dia mau. Siapa tahu memang modelnya silent kan gitu ya. Ya, kita coba. Tidak ada bunyi dan tidak mau. Oke, nanti kita coba lepas lagi. Kita hubungan langsung sama aki ya. Oke, ini kita coba secara ini dulu ya. Langsung jumper aki, kita coba dulu pakai yang jumper aki. Langsung ini. Tidak mau angkat dinamonya ya. Oke, sekarang saya kepikiran sih mungkin ada faktor korosif karena memang ini masih baru dinamonya ya. Jadi ada faktor korosif karena pengiriman juga dari luar negeri ya. Ini aki saya masih bagus ya, bisa jadi ini memang tegangannya jadi dinamonya ada korosif atau mungkin ada kotor bisa, atau apa itu namanya
di sepul kan biasanya kayak ada cairan pengaman ya, cairan pengamannya atau sealernya, bisa jadi dia apa itu namanya lengket. Ini saya kasih 12 volt enggak mau ini. Ya, oke, nanti kita coba. Saya kepikiran pakai power up. Jadi saya kepikiran caranya ketika waktu dulu itu saya masih di pabrik gula ya. Di pabrik gula, jadi waktu teman-teman listrik atau sentral benerin motor listrik yang mengalirkan mengalirkan cairan-cairan kental atau yang kayak nira, tetes dan sebagainya, itu kalau biasanya lengket dia dipancing pakai dibersihkan. Kalau masih nggak bisa, biasanya motor listrik dipancing pakai voltase agak tinggi ya, tetap dengan jangka aman ya. Nanti kita coba pakai power up yang saya punya ya. Oke, nanti saya coba bertahap, tapi nanti mungkin maksimal cuma di 16 aja, mungkin 15 16 nanti coba maksimal itu. Kalau nggak bisa berarti memang motornya ini bisa memang rusak. Oke ya, saya rangkai dulu untuk power up nya. Harusnya itu kayak gini, ini yang punya saya, ini yang punya teman ya, ini sama ya. Nah, harusnya kayak gitu ya. Ini bisa jadi ada korosif, atau tadi sealer ada yang lengket, atau mungkin ada yang kotor. Nanti kita coba pakai yang power up, terus nanti kita setel tegangannya secara bertahap. Oke ya, sama mereknya sama. Oke ya, ini ya rangkaiannya, ini belum saya pasang ya. Kalau power up dari ini namanya Cita Power, ini standarnya udah 14.7 ya. Jadi ini aslinya kontak on off ya. Ini jalur output mau kemana aja ya. Yang kuning ini mau output kemana aja, yang hitam ini masalah. Jadi karena ini belum saya sangkutkan on off ya, jadi ini langsung saya ke positif aki aja, tidak masalah. Nanti ini ke positif aki ya, atau pokoknya nanti yang ambil kuning mau jalur ground atau jalur plus terserah. Tapi kalau saya biasanya pakai jalur massa aja yang aman ya. Ini masih saya setting di 14.7. Ini settingannya ada beberapa sih. Settingannya ada beberapa ini sampai 14, nanti mungkin sampai 22, 16 step ya, sampai 22. Nanti mungkin saya 14.7, 15.2, langsung 16.2 aja, ambilnya di sini aja. Kalau selebihnya dari ini saya nggak berani lah, paling nggak maksimal, mungkin maksimal hasilnya 15, mungkin sampai 16.2 aja ya. Nanti kita kita start coba bertahap. Ini yang 14 0 enggak ya, 14.7 iya. Saya rangkai dulu ya, sebentar. Kita cek secara AVO dulu ya. Ini saya hubungkan ke sini dulu, ke sini. Oke, kita cek pakai AVO itu 14.7. Oke, bener ya. Oke, sip, berarti normal keluar. Sekarang kita sambungkan ya. Kita sambungkan, berarti ini ke sini. Ini ke sini. Terus ini ke sini. 14.7 nggak mau ya. Kita naikkan ke 15 dulu. Nggak mau ya. Oke ya. Ini kita set 15.2 ya, masih enggak mau gitu, enggak mau ya. 15.2. Oke, nanti yang terakhir 16 saya setting dulu. Oke, ini udah, ini 16.2 ya. Nah, 16.2. Sekarang kita coba. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa. Udah masang semua, pasang ke masa. Ini yang input ya ke alat, kita coba. Wow, oke, clear, alhamdulillah.
Bisa. Ini loh. Wis. Cukup, nanti kita coba di motor ya. Kayak apa? Sekalian tes fuel pressure-nya. Sip. Alhamdulillah, coba sekali lagi. Oke, kita coba ya. Kita coba setelah kita pasang, ada suaranya enggak? Tadi yang kemarin kan kita coba enggak ada suaranya nih. Sekarang kita coba ya. Kita nyalakan. Udah ada kan? Kita coba nyalakan normal motor. Normal. Sip. Bisa. Sudah normal. Oke ya, sip. Kita coba secara tekanan fuel pump kayak apa ya. Saya lupa videonya. Ini sekarang udah bisa ya. Kita coba nyalakan ya. Nih. Oke, sip. Sekarang kita nyalakan mesin. Langsung 3,5 bar. Normal ya. Oke, sip. Jadi ini sudah normal. Fuel pumpnya sudah bisa digunakan lagi. Oke ya. Oke ya. Jadi tadi pengecekan juga secara uji coba udah selesai. Jadi ini fuel pump udah kembali normal. Ya, kenapa ini bisa terjadi pada fuel pump baru? Apalagi ini merek TA Racing ya. Ini bikinan dari mana, Vietnam. Bisa jadi selama proses pengiriman ada proses korosif dan sebagainya yang kita tidak tahu, atau mungkin sealer ya yang di kumparannya itu jadi lengket, kita juga nggak tahu. Bisa jadi antara faktor itu. Karena saya berani yakin sebenarnya, karena ini fuel pump prinsipnya belum pernah dipakai, tidak mungkin kalau langsung rusak begitu aja. Kecuali kalau sudah dipakai lama ya, itu beda kasus. Ya karena ini belum, mungkin akan ada solusi. Saya sih mikirnya gitu. Setelah coba tadi pakai arus 12 volt biasa tidak mau, terus dicoba pakai arus yang lebih gede dengan catatan tetap angka amannya. Sebenarnya paling angka 15,7 tadi, tapi saya coba maksimal di 16,2. Kalau memang tadi tidak bisa, ya wes tak anggap ini rusak. Ternyata bisa normal. Terus diuji secara pressure juga sudah keluar, diuji secara nyala mesin juga udah bisa ya. Bisa jadi faktor ini yang menyebabkan adalah yaitu tadi korosif selama proses pengiriman, atau mungkin ada lengket di sealer dalaman kumparannya, atau bisa jadi mungkin ada lah-lahnya yang kotor. Ini mungkin begitu ya, karena saya juga tidak berani sampai buka total semua, karena ya hafalnya saya cuma sampai di situ aja tadi ya. Ujinya bisanya saya cuma sampai di situ. Kalau lebih dari itu saya tidak berani gitu aja ya. Kenapa saya modelkan dikasih listrik yang lebih gede? Karena pengalaman dulu pernah saya sama waktu di pabrik, beberapa teman-teman listrik ketika ada motor listrik yang memang susah nyala, berarti perlu dipancing, istilahnya begitu ya, istilahnya gitu, biar nyala dulu terus nanti coba dikasih arus yang normal, arus yang biasa bisa enggak, kalau bisa ya berarti udah normal begitu ya. Terus secara ini tadi diuji lainnya juga udah bisa, berarti sudah oke, sudah normal ya. Karena faktor korosif menurut saya ada di dalamnya, ada yang korosif, ada yang lengket dan sebagainya. Perlu kayak dihentak kayak orang sakit jantung itu loh, dipicu pakai alat picu jantung itu yang jerik yang gitu itu. Jadi harus diuji coba betul ya. Kalau kalian tidak berani melakukan seperti saya tadi, lebih baik minta bantuan teman yang paham, jangan melakukannya secara sendirian ya, karena takutnya nanti malah si ininya yang bermasalah begitu ya. Oke, itu aja sharing saya. Alhamdulillah ini sudah bisa. Nanti kita tinggal kembalikan ke yang punya. Mungkin tidak langsung saya kirim dulu, beberapa hari dulu karena masih bau bensin ya, biar baunya hilang dulu. Oke ya, semoga di sharing kali ini bermanfaat. Sudah normal ini.
semoga yang punya puas dan bisa dimanfaatkan lagi. Sip, semoga bermanfaat.